Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir menemani adalah Sylvia Fully. Apa kabar, Sylvia? Halo, alhamdulillah baik. Kamu, informasi yang saya punya, kamu pernah punya pengalaman mistis, betul ya? Betul. Seperti apa ceritanya? Jadi pas lagi, belum lama sih ya, berapa bulan, Juni lah kalau nggak salah. Itu aku lagi syuting di daerah Selawi. Di situ kebetulan lokasinya memang serem banget. Outdoor gitu? Outdoor, Okay. Dan kita lagi perjalanan pulang. Kita perjalanan pulang, di sebelah kanan kiri itu memang banyak pohon tebu semua sepanjang jalan. Dan ada satu pohon besar, aku kurang tahu namanya pohonnya apa. Namanya pohon besar cuma itu doang. Kita perjalanan pulang, satu mobil, tiba-tiba dari kejauhan ada cahaya, satu cahaya yang kita kira, oh mungkin itu ada motor. Gitu kan, cahaya Setelah motor. Itu berarti ya, oke. Ya, oke. Setelah itu, semakin lama semakin dekat. Pas kira-kira 200 meter lah dekat dari cahaya itu, kita semakin merhatiin dong, itu bener-bener motor atau bukan ya gitu kan. Ternyata pas begitu mau deket, dia langsung belok ke arah kanannya dia, berarti kirinya kita. Oke. Setelah kita lewatin pas posisi dia belok, ternyata di sebelah kiri itu pohon besar banget dan gak ada jalanan. Nggak ada tempat masuk, bisa lewat motor atau sepeda? Nggak ada jalanan sama sekali. Itu semuanya pinggir-pinggirnya tuh memang pohon-pohon semua tinggi. Setelah itu kita sudah mulai firasat nggak enak kan. Aduh, aku sama papa kebetulan. Oke. Dari situ langsung yang oh my god ini apaan gitu kan. Udah feelingnya udah nggak enak banget dan suasananya udah mulai beda. Kita tetap jalan sampai papaku tuh nyetir udah nggak bisa kenceng karena mereka kayak udah speechless banget gitu. Terus semakin ke depan lagi ternyata ada cahaya di belakang yang kita kira itu mobil karena dua cahayanya. Oke. Yang kita kira mobil di spion, papa bilang, oh itu tuh nak ada cahaya lagi berarti ada mobil. Tenang dong kita di sana. Oke berarti ada temen nih pak, kita jalan. Jalan pas kita belokan gini, mobil itu cahaya itu pun hilang. Hilang juga nggak tahu Hilang, kemana? nggak tahu Dan kemana. nggak ada jalan ke kanan atau kiri? Satu jalan itu aja yang kita jalanin bareng dan itu bukan mobil. Oke, jadi pengalaman itu sampai saat ini masih berkesan ya? Betul. Kalau guna-guna, kamu pernah punya pengalaman seperti itu nggak? Kena guna-guna atau ada orang di sekitar kamu kena guna-guna gitu? Pernah Kalau ada? untuk guna-guna atau pelet gitu sih nggak ada ya. Enggak ya? Oke. Cuma lebih kayak penampakan aja Penampakan sama aja. firasatnya aja yang Ya, mudah-mudahan sih jangan pernah ngalamin seperti jangan itu deh. ya. Nah, peserta kita malam hari ini yang akan hadir adalah seorang pria yang mengaku menggunakan ilmunya untuk memperdaya ibu-ibu muda sekaligus menguras hartanya. Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama yang sudah disamarkan. Kami persilahkan Gio. Silakan, Gio. Oke. Gio, boleh kasih tahu kita pekerjaan Anda saat ini apa? Saya freelance di suatu PT, juga di Jakarta juga, tapi nggak bisa sebut namanya. Oke. Nanti takut ini berimbas ke saya. Oke, informasi yang saya punya Anda sering memperdaya ibu-ibu muda, betul ya? Ya betul. Dengan cara apa ya? Dengan medianya sih macam-macam ya, ada bisa media rambut yang mau diguna-guna atau kuku yang mau kita tuju itu siapa. Kuku? Iya. Yang penting barang yang pernah tumbuh di tubuh. Gimana cara Anda mengambil rambut atau kukunya? Ya kita kan pasti jalan kan, kalau mau ke target kan pasti jalan sama orangnya. Kan kita nyuri-nyuri aja, nyuri waktu buat ambil entah itu rambut atau kuku pasti ada di rumah.
rumah target pasti ada. Setelah Anda mendapatkan kuku atau rambut, apa yang Anda lakukan? Kebetulan teman saya adalah bisa dikatakan orang pintar. Saya bawa ke sahabat saya, lalu nggak tahu bacaannya apa, nggak kurang paham juga, cuman dicampur dengan air hujan. Kalau di Jawa dicampur lagi sama namanya bunga cangkok wijaya kusuma. Lalu kemudian? Itu dibuat mandi tengah malam, harus jam 12 lebih 3 menit, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih dari jam 12:03. Setelah itu apa yang terjadi dengan korbannya? Saya ketemu lagi, dan air itu saya basuhkan ke tangan. Nanti buat salam ke cewek. Ke tangan Anda basuh dengan air itu, lalu salaman dengan perempuan itu. Terserah kita mau calon korban. Iya, calon korban. Mau nuju siapa aja sebenarnya bisa. Cuman di sini udah ada tujuannya yang pasti. Oke. Seperti itu. Setelah Anda salaman, apa yang terjadi? Respon dari si wanita pasti akan lebih welcome lagi kalau lebih terbuka sama kita. Mengikuti apa yang Anda Iya. mau. Betul. Biasanya yang Anda mau adalah? Saya sih bukan uang, tapi berupa barang-barang. Kalau uang kan terlalu mencolok kalau buat saya. Berupa barang, Misalnya, handphone. oke. Bisa sebulan ganti 20 handphone bisa. Dari orang berbeda-beda? Satu. Dari satu orang? Ya. Oke. Tujuan Anda malam hari ini hadir di Menembus Mata Batin sebenarnya untuk apa? Saya ingin menghilangkan semua yang pernah saya jalani ritual-ritual itu. Soalnya itu berimbas ke anak saya, istri saya. Sudah juga. punya anak istri? Iya. Mereka tahu Anda bisa melakukan itu dan punya ritual? Tahu. Komentar mereka dan tanggapan istri? Kalau kemarin bilangnya, ya asal lu bagi duit aja ke gua, terserah. Yang penting lu jangan tidur sama itu cewek, gitu aja. Dan Anda patuhi, Anda ikuti? Anda tidak pernah berhubungan badan dengan korban-korbannya? Tidak pernah. Oke. Mudah-mudahan tujuan Anda bisa tercapai pada malam hari ini. Dan memang sebaiknya Anda cerita dengan sahabat kami. Mudah-mudahan dia juga bisa membantu dan memberikan solusi buat Anda. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Gio, terlahir pada tanggal 18 September 1990. Saya melihat kehidupannya penuh kelicikan. Dia menggunakan mantra-mantra untuk memperdaya korbannya. Sepertinya dia telah mendapat imbas dari perbuatannya. Saya melihat dia dikendalikan oleh makhluk hitam berwajah merah. Makhluk besar berwajah merah. Bergigi taring, sangat tajam sekali. Makhluk ini juga mengganggu orang-orang. Suaranya kencang sekali di kuping saya. Saya akan mencoba menolong Gio pada malam ini. Selamat malam, Roy. Malam. Halo, silakan. Halo. Silakan duduk. Oke, baik. Namanya Gio. Dengan tanggal lahir 18/9/99. Ya, nah. Tanggal lahirnya 18 bulan 9 tahun 90. Oke. Gio ini adalah memiliki ritual yang bisa melakukan atau mengguna-guna perempuan untuk mendapatkan harta dari dia, bukan uang. Sudah punya anak dan punya istri. Sudah. Istri mengetahui ritual ini, tapi tidak masalah, yang penting menyerahkan uang. Iya. Masih uang ke dia. Dan syaratnya adalah tidak boleh Berhubungan melakukan hubungan badan dengan korban-korbannya.
Sudah ada banyak korbannya? Kalau dihitung ya lumayan. Oke. Dihitung apa maksudnya? Kalau dihitung dari awal mula itu ya udah agak banyak, 5 orang lebih, lebih 10 orang. hampir. 10 orang udah jadi korban dia untuk Mengurus hartanya. Dapat apa aja dari mereka selain handphone? Ya kan nanti saya uangkan kan semua barang itu saya Dijual uangkan. Jadi lagi, nggak langsung saya minta uang kan terlalu Ya. mencolok. Jadi barang. Iya, Dan barangnya adalah Ya beberapa elektronik itu. alat-alat Nah, elektronik. iya. Oke. Yang mudah jualnya juga. saya menggambarkan satu makhluk juga di sini. Apa yang saya lihat di sini ada di belakang kamu, tapi dia tidak di belakang persis. Tuh. Di Di belakang. sebelah mana, Roy? Tuh. Kamu nggak enak kan? Ya. Dari tadi gak enak. Ada rasa yang gak enak. Rasa Ada apa? yang mau keluar. Keluar dari badan atau Ya. keluar dari badan, Roy? Keluar dari badan. Saya menggambarkan satu sosok makhluk yang menyeramkan di sini. Kalau misalnya kamu ingin keluar, kamu ingin keluarkan semuanya, silakan keluarin. Dan disinilah tong sampah di menembus mata batin. Kamu bisa menceritakan apapun dan pengakuan. Ini makhluknya seperti apa, Roy? Ini seperti tengkorak, tapi sudah agak lama. Tapi masih ada soul and spiritnya. Ini yang di dalam tubuhnya Gio ini atau? Betul sekali. Oh. Kamu kan bisa manggil makhluk ini ke badan kamu. Ayo, panggil. Biasanya kalau manggil makhluk ini apa yang terjadi? Apa yang dilakukan untuk kebutuhan apa? Misal kita mau melamar kerja misal. Ya saya selalu ini. Tapi bukan manggil sih, tapi cuman ini aja kita batin. Ngebatin Iya, seolah-olah. Tapi rasanya seolah-olah padahal itu beneran atau? Beneran. Serem ya? Jadi seolah-olah dia cuma ngebatin padahal dia beneran manggil dan masuk ke dalam. Beneran manggil dan masuk ke dalam. Ini yang saya lihat gambarannya. Kontak batinnya kuat banget ya. Iya, dia pasti punya sesuatu nih soalnya. Saya lihat di bagian tubuhnya juga terpasang beberapa mustika. Saya pastikan kamu tidak menyerang orang ya. Itu pantangannya. Tidak boleh menyerang orang. Nggak boleh. Nggak boleh menyerang orang. Nggak boleh untuk berkelahi nggak boleh. Mustika ini ada di sebelah mana? Sebetulnya bukan mustika sih, Tapi cuman mungkin ini batu aja. cincin Iya. batu. Di rumah kamu sering ada kelelawar gak? Ada. Kan? Dan itu datangnya subuh-subuh. Apakah betul? Subuh-subuh. Nah itu apa, Roy? Apa hubungannya kelelawar dengan dia dan jimat dan makhluk ini? Saya lihat di badannya dia tuh banyak banget makhluk halus yang gak karu-karuan kayak jimat, terus udah gitu kelelawar, terus sosok tinggi gede, berbulu hitam. Kamu membawa barang ya? Coba boleh saya lihat? Tapi saya belum tahu isinya itu apa. Saya minta gloves. Heeh. Saya nggak tahu isinya apa. Belum pernah saya buka. Terima kasih. Ini nggak pernah tahu dalamnya apa, nggak pernah dibuka, nggak Belum pernah dilihat. tahu. Sampai saat ini, Sampai saat nggak penasaran. tidak. Apa rasanya saat menggunakan atau memegang benda ini? Untuk rasa sih mungkin karena udah terbiasa, udah biasa aja. Fungsinya tapi apa? Tadi tuh kalau mau
Misalnya nih mau deketin siapa gitu aja. Pakai ini, Dan tadi media air. media air untuk cuci tangan itu. Ini dikantongin aja atau taruh dompet? Dompet? Cukup simpen dompet aja. Iya. Kalau kamu nggak perlu bisa disimpan di rumah dan itu nggak berfungsi. Enggak. Kamu pernah ketemu sama orang yang pakai jimat atau apa gitu nggak? Aku kayak lebih ke apa ya, feeling aja kalau dia tuh kayak auranya beda gitu loh. Kayak lebih Serem ya. tertarik. Ini makhluk ini ada di dia, Roy, dalam diri dia. Iya. Makhluk ini ada di dalam diri dia. Benar-benar luar biasa. Saya takut kamu kehilangan kendali. Apa jadinya ya kalau kamu kehilangan kendali? Apa yang terjadi, Roy, kalau dia sampai kehilangan kendali? Pasti kesurupan penonton saya. Dari tadi di belakang juga sudah mau minta keluar itu. Udah minta keluar. Bisa dikendaliin tapi? Ya, sampai saat ini bisa. Saya mau tahu deh, benda-benda ini batu, udah gitu benda ini, kertas ini, itu dapetnya dari mana ya? Kebetulan saya kan orang Jawa ya. Mhm. Itu didapat dari kakek-kakek, rumahnya di bawah Gunung Berapi yang sekarang masih aktif di Jawa. Langsung minta dan dikasih gitu? Iya. Atau ada sesuatu yang dilakukan dulu sebelumnya? Minta selalu dikasih. Ada perjanjian tertentu? Tidak. Tujuannya minta waktu itu untuk? Itu tadi buat nyari cewek. Oke. Buat nyari cewek pakai gitu-gituan ya, sayang ya. Dipelorotin juga lagi. Makanya. Kalau nggak pakai ini nggak bisa nyari cewek? Yes. Sebenarnya bisa, udah terbukti saya punya istri. Nah itu tapi Nggak tahu karena mungkin Sugesti. Kamu segi ya, kamu nggak pede ya. bukan nggak pede karena kerjaan saya kan kemarin ini ya, saya sales ya. Saya sering keluar masuk ke minimarket dan sering bertemu dengan wanita-wanita gitu. Dan pikirannya itu timbul karena sering bertemu dengan wanita-wanita itu. jadi ingin memperdayai para perempuan itu Iya. untuk dikuras hartanya. Taunya mereka kan saya belum beristri. Makanya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dan, Istri kamu tahu tapi ini? Tahu. dan gilanya lagi nih, Bay. Iya. Saya ngelihat waktu pas melakukan hubungan di ranjang, dia itu benar-benar bisa memikat perempuan itu sampai nyantol gitu. Apakah itu betul? Jawab dengan jujur. Iya, Betul. betul. Berarti Anda berhubungan intim dong, berhubungan badan dong? Enggak. Katanya tadi Kalau ini apa? Dulu sebelum saya punya Istri? itu mau orang jauh pun bisa, yang jauh di seberang bisa mendekat nyari saya, buat nyari saya. Ini yang saya lihat, makhluk besar. Sungguh menyeramkan sekali ya. Serem banget. Nafsu seksnya tinggi banget ya. Sangat-sangat tinggi sekali loh. Jadi itu membuat orang-orang ketagihan. Balik Bahaya. lagi. Balik lagi. Mau lagi. Saya mendengar suara teriakan yang keras loh. Jantung saya sakit sekali rasanya. Ada suara yang kencang banget. Apa ya? Bayi kamu lihat di sini. Tuh. Tuh. Kalau ini bisa puter, kenapa aku puter juga? Tuh lihat deh. Saya menantang kamu sekarang, bolehkah? Roy, Apa itu? Saya ingin kamu panggil arwah ini. Arwah apapun yang ada di dalam tubuhnya. Mas, siapa tadi? Mas Roy, Gio. Mas Gio. Mas Gio. Tapi kalau saya nggak berhasil memanggil, saya tolong dibantu ya. Iya, tidak apa-apa. Artinya belum berjodoh.
Roy dipanggil untuk apa ya? Ingin konfirmasi apakah sebenarnya apa sih yang terjadi pada Gio. Itu apa sih bulu-bulu? Hah? Ini bulu-bulu. Ada bulu-bulunya. Serem banget. Tidak direspon. Tapi ada di sekitar kita. Ada di dekat sini. Nggak direspon. Tidak. Tapi Anda tahu dia ada di mana? Terasa maksudnya ada di mana? Sekitar sini. Sekitar sini. Di belakang saya, Sylvia. Ruangan ini. Dari tadi ngikutin Mas waktu di belakang. Bisa merasa di ruangan ini. Tapi nggak tahu kenapa nggak mau buat kesini. Iya Roy, ada di sini Roy. Iya, dia ada di sekitar sini, tapi malu-malu dan takut sekali karena ada Roy Kiyoshi yang hadir. Apa yang dia mau sebenarnya? Dia ingin nunjukin eksistensi. Ini loh gue, ternyata emang gue beneran ada. Ini yang saya gambarkan. Dan dia itu haus darah. Iya. Darah. Tuh. Anda pernah ngasih tumbal atau apa gitu? Belum pernah. Nggak pernah. Yakin deh? Yakin. Oke. Makhluk ini asalnya dari mana Roy? Dari jimatnya dia kah? Atau memang dari leluhur atau dia cari sendiri? Dari jimatnya dia. Menyeramkan sekali ya. Serem. Minta darah dia sebenarnya. Dia minta darah. Kamu mau lihat gambarnya nggak? Lebih jelas ini deh. Tapi jangan kesurupan ya. Enggak. Ini kan kamu tahu ini apaan kan? Tahu. Siapa dia menurut kamu? Kalau namanya nggak ini, Nggak tahu. nggak tahu. Tapi kalau bayang-bayangnya sering Bayang-bayangnya sering muncul. Ya. Siap. Pernah ngelihat sosoknya tapi? Kalau sosok yang selama ini saya lihat cuman wanita aja. Nggak ketemu, dalam mimpi juga nggak pernah. Belum pernah. Belum pernah bertemu di alam mimpi. Jadi sebenarnya kamu belum bisa memanggil teman kamu ya. Kalau misalnya saya lihat di sini makhluk halus ini tentu ada kaitan namanya ini ya. Bolehkah saya melihatnya? Boleh. Saya tadi kok ada yang kayak bisikin gitu ya. Siapa? Arah sini. Di sini sebelah kiri, sebelah kanan. Aku sini. Aku sini. Ada juga. Arah sini. Dengar. Ayo, oke. Aku kayak lebih ke angin. Tuh, barusan. Nggak tahu ngomong apa. Aku di sini. Boleh saya lihat? Kalau ada ini, perempuan akan jatuh cinta. Bisa bilang begitu. Kalau ini nggak ada, berarti dia nggak ada jatuh cinta. Ada juga. Istri Anda didapat dengan menggunakan ini? Belum. Sebelum pakai kayak gitu saya udah punya istri. Jadi pakai kayak gitu setelah punya istri. Maaf, boleh aku. Boleh. Tadi sebelumnya bilang katanya selama belum menikah Itu dulu waktu masih sekolah. masih jimat yang sama. Bukan. Beda. Oh, jadi udah cukup sering pakai jimat ya? Wow. Dulu kan saya
ini kerja di kafe hiburan malam gitu ya, sering ketemu sama cewek-cewek gitu ya. Cuman intinya cuman buat itu aja, buat Tidur. bukan. Buat hubungan badan. Waktu muda ya, Sebelum menikah kamu... sebelum menikah ya. Saya kasih tantangan, kalau jimat ini saya musnahkan, apakah boleh? Boleh? Boleh. Karena saya kesini emang mau ini, mau ngilangin yang ada. Karena sekarang anak saya sendiri yang ini, sekarang udah mulai bisa lihat-lihat kayak gitu. Karena saya kesini emang mau ini, mau ngilangin yang ada. Karena sekarang anak saya sendiri yang ini, sekarang udah mulai bisa lihat-lihat kayak gitu. Apa yang dia lihat? Ya sosok kakek-kakek, apa nenek, apa kurcaci-kurcaci warna hitam. Istri saya juga sering diganggu masalahnya. Jadi saya berpikiran mungkin ini solusi buat saya biar semua berjalan normal lagi. Anak Anda berapa umurnya? 3 tahun. Aduh. Dia sudah bisa berinteraksi sama kayak gitu. Berinteraksi dengan makhluk-makhluk itu? Iya. Wah, jangan sampai terjadi ya, soalnya itu akan bahaya buat anak kamu. Ini Yes. sungguh sangat disayangkan loh, kalau misal anak kamu jadi ditumbalkan ya. Karena kan pasti kasihan lah, anaknya kan masih polos. Dia ini kalau diajak kemana atau ke tempat siapa dia pasti ngomong kalau lihat apa, dia ketemu siapa, itu pasti bicara. Umur 3 tahun kan sudah bisa bicara sama orang tuanya, udah bisa. Jadi kalau misal ke tempat neneknya kan bilang tadi ada si A, si B gitu, ngajakin ke sana, main ke sini gitu. Jadi pengennya sih ngilangin itu aja, biar nggak berdampak ke istri dan anak. Ya, niatnya sih sudah baik ya, Iya. tapi apakah memang kamu niatnya setulus ucapan kamu atau tidak, nanti kita akan uji. Nah, saya butuh air Air. Oke. dan mangkuk. Ini saya mau mastiin sekali lagi, Anda nggak pernah bikin perjanjian apapun dengan guru Anda atau orang tua yang Anda temui waktu mendapatkan jimat ini, nggak pernah ada perjanjian apapun untuk menyerahkan keluarga atau siapapun? Tidak pernah. Karena saya tahu resikonya, maksudnya tahu resiko misal menyerahkan kan saya juga itu anak saya enggak. Saya Enggak ya? enggak pernah ada perjanjian. Pernah ada seperti itu. pantangan yang dilanggar? Kalau pantangan cuman kalau itu nggak boleh dilangkain aja, cuman itu. Dilangkain. Kita berjalan di langkah. Pernah dilanggar? Belum. Tampaknya airnya kurang. Saya minta air yang dalam botolan. Ini mau diapain, Roy? Saya bakar. Dia Saya musnahkan. rendam. Baik, terima kasih. Itu isinya apa ya? Ini air putih biasa. Yang dalam sini? Jimat itu. Jalan-jalan ini? Saya minta lonceng saya deh. Bel. Kamu sudah bersedia ya? Sedia. Nih, penonton jadi saksi mata ya, bahwa ini akan dimusnahkan. Sebentar ya. Apa yang kamu rasakan sekarang? Seperti ada angin yang mau keluar dari tubuh. Seperti ada angin yang mau keluar dari tubuh. Saya perbolehkan jika ingin teriak, jika ingin nangis, jika ingin ini semuanya bebasin.
Karena saya tugasnya di sini adalah sebagai penetralisir. Dia keluar putih-putih gitu. Tuh, Iya kok. kayak keluar. Iya tuh dari situ kok bisa Tuh. gitu ya. Ini kayak keluar di luar kertasnya itu kayak keluar putih-putih yang Ini kayak bentuknya tepung gitu mungkin ya. Iya. Tuh ya, Iya. aneh ya. Terima kasih, sama korek api ya. Baiklah. Sesuai dengan permintaan kamu ya. Saya akan musnahkan beneran. Ya. ya. Dari air kembali ke air, dari api kembali ke api, dari tanah kembali ke tanah. Semua yang berasal dari sumbernya kembali ke sumbernya juga. Wow. Bagaimana mungkin ya air bisa dibakar? Dia bisa. Apinya kok kayak ini ya. Kayak nolak dan Tolong Nggak ini ya. digelapkan. hmm, Tuh. Saya ada warna api warna biru. Loh, kok nyala api ya? iya. Kok nyala? Padahal ini air biasa, tapi warnanya biru. Kok Bisa diredupkan lagi lampunya untuk ini ada apinya loh. Air kok bisa ada? Wih, serem banget. Jangan disentuh ya. Tuh, apinya warna biru. iya. Wih, gede banget. Itu ada apinya loh itu. Iya. Tuh. Kok bisa kayak gini nih, apa yang terjadi sebenarnya, Roy? Sebenarnya ini adalah bentrokan energi antara dia. Ini kan udah dipakai lama ya. Udah dipakai lama, ingin dimusnahin, tapi ada bentrokan, lalu kemudian ada pancaran apinya, api biru. Terkadang sesuatu jimat ya, yang biasa saya musnahkan udah berkali-kali, ada yang menimpa saya, atau ada yang keluar, ada yang loncat dan segala macam. Nah ini pertanda-tandanya saya lihat di sini. Wih, ini apa namanya? Bentrokan energi dari kamu sendiri di sini. Dan mudah-mudahan dengan saya musnahin ini di air ini berakhir sudah. Ya. Saya nggak tahu nih apa yang terjadi. Ini pasti akan meledak. Kekuatannya. Kamu panggil deh teman astral kamu sekarang. Mendingan Itu masih nyala nggak apinya? Bayu? sih.
Masih nyala. Masih ada apinya kok. Masih keluar asapnya. Semakin besar malah. Semakin besar lagi. Oke. Kamu panggil dan kamu keluarin. Panas loh sih. Ya. Makhluknya serem banget, Bay. Tidak merespon. Tidak merespon. Iya. Baiklah. Apa Roy, kamu ngerasain apa? Tidak juga. Nggak mau. Apa yang kamu rasain, Roy? Saya merasakan sebenarnya makhluk itu tuh takut gitu loh sama kita berempat. Dan takut sama Roy Kiyoshi. Jadi dia tuh mau masuk, tapi takut. Mau masuk. Di sini nggak ada yang lemah. Dan itu yang saya rasain. Jadi mau masuk nggak masuk. Jadi itu efek dari. Oh my god. Minta cepetan. Kain basah. Sebelah sini. Sebelah sana. Ini efek dari ulahnya dia. Menyeramkan ya. Itu adalah teman kamu sebenarnya. Baunya. Bau menyan gitu ya. Ya sih. Kayaknya bau Baunya dupa kenapa? menyan gitu. Kayak bau dupa atau menyan dibakar. Padahal kan ini kan apa dalamnya Apa itu? dalam jimat itu tadi? Oh iya, jimat itu ya. Saya tadi ada serbuk gitu kan. Ada serbuk jimatnya. Ya gawat ini. Ini sebenarnya bentrokan energi antara dia dengan makhluk halusnya sehingga membuat api. Api kan salah satu gambaran dari makhluk halus juga. Itu kan saya gambar warna merah tuh. Ternyata ada api juga ya. Tapi saya merasa bukan dari itu. Tapi siapa? Tapi makhluk apa? Nggak tahu juga. Dia lagi nggak bisa terkoneksi dengan dunia dimensi yang sebelah sana. Jadi saya rasa tidak usah dipaksakan. Yang penting kita di sini selamat. Soalnya tadi kita mau dicelakain gitu loh, apinya sampai gede. Untung nggak nyamber ke celana. Yang Anda rasain setelah dibakar apa? Agak enteng aja. Enteng maksudnya? Apa badannya agak enteng aja. Badannya agak enteng. Enteng aja. Iyalah, itu udah pecah semua. Agak enteng. Dia udah keluar semuanya. Jinnya. Mau diapain lagi kan juga udah terendam. Jin-jinnya udah pada hilang. Metek gitu. Saya curiga satu hal. Di rumah kamu masih ada banyak barang ya? Kalau rumah bukan di sini sih, di Jawa sana. Cuman nggak tahu barangnya kemana aja, nggak tahu. Hilang gitu aja. Barangnya apa? Batu-batu juga. Batu-batu juga. Mengerikan sekali ya, baik. Ini sih luar biasa ekstrim menurut saya. Dengan makhluk yang seperti itu, kemudian ada kebakaran kecil gitu, itu menyebabkan satu trauma buat saya juga sih, shock terapi juga ya. Bahwa sebenarnya air kenapa bisa dibakar seperti itu? Bisa ada apinya dan dia kayaknya mau berontak. Kayak berontak gitu. Masukin badan sini nggak bisa, malah nunjukin barang. Gituin.
Dia nggak mau, saya kan tadi mau interaksi, mau panggil dia nggak mau. Iya, jadi ketika dia nggak masuk malah nunjukinnya situ. ke sini, eksistensinya pek gitu. Serem banget. Untung ini ya, saya takutnya ada sesuatu yang jatuh menimpa saya atau apa. Wow, apinya mulai besar ya. Besar, makin lebar gitu. Saya pengen memberi nasihat bahwa ya udah nggak usah pakai ini untuk melorotin ya, gitu ya. Kalau memang jodoh seseorang, jodoh mau takdir apa segala maunya kan udah diaturin di atas. Betul. Ya kan, kalau pakai gini-ginian nggak murni ya. Menurut saya kamu nggak usah ini. Kemudian kalau di rumah masih ada tolong dibuang-buangin gitu. Kecuali barang kenang-kenangan ya. Kalau misalnya dari orang tua yang kenang-kenangan banget, jangan. Maaf, aku mau nanya boleh? Boleh, Silakan. silakan. Memang sebelumnya kenapa sih pernah sakit hati sama perempuan atau gimana? Kok sampai berani kesini? Kalau sakit hati sih enggak ya, soalnya sebelum pakai kayak gini juga mudah juga buat dapetin cewek. Gampang juga maksudnya? Iya, nggak usah pakai gini dulu juga gampang. Cuman karena tuntutan ekonomi seiring berjalannya waktu, ngapain kalau mau main cewek tapi nggak ada itu kan ngapain gitu kan? Cuman buat apa ya? Mempermudah aja gitu. Kan sebelumnya kamu kan udah gampang sebenarnya kan? Cuma maksudnya nggak ada hasil gitu? Nggak ada, maksudnya nggak? Bukan nggak ada hasil sih, cuman si targetnya kan orang-orang ini, maksudnya orang berada semua. Takutnya kalau cuman polosan gitu nggak mempan gitu. Jadi Soalnya rata-rata yang ini yang saya deketin sudah bersuami. Sudah punya keluarga. Iya. Anda nggak pernah takut atau khawatir suaminya akan ketemu dengan Anda gitu? Kalau ketemu sih udah belakangan tahun 2018 ini juga Pernah? ketemu. Dan Ketahuan. Ya ampun. makanya saya mau ngilangin semua ini, mau balik dari nol lagi aja. Ketahuan dilabraknya ribut dong. Ribut. kayak parang gitu. Cuman dia Itu nggak nggak berani. lihat, Ren? Dia nggak Senjata gitu. Dia nggak berani sama saya. Dia bawa teman juga nggak berani sama saya. Hadapin saya nggak berani, nggak pernah aja kenapa nggak tahu. Udahlah, mulai dari nol lagi lah, serem. Kalau istri orang dimainin, ya kan? Iyalah. Istri orang dimainin. Sekarang kamu mikirin balik lagi aja kalau istri kamu digituin mau Ya, apa? makanya saya mau ngilangin semua, mau kembali ke Normal. lagi. Normal lagi. Gimana caranya, Roy, supaya dia bersih lagi? Saya sih pengen banget, jujur terus terang udah nggak usah pikiran-pikiran jorok lagi. Itu yang dia yang ngontrol sendiri. Gimana caranya biar nggak ini lagi? Nggak usah pakai pemikat lah. Dan saya cuma pesen, kamu tuh hidup baik-baik, kamu masih ya tergolong muda lah. Masih bisa yang baik kerjain daripada melorotin. Gak bangga tahu hasil pelorotan. Iya. Kalau hasil kerja sendiri, keringat sendiri mah. Nikmatnya beda. Tapi jujur ya, Bay. Dan aku ngerasa ya, matanya dia di menit pertama sama menit terakhir tuh agak lebih lega gitu. Beda ya? Lebih. Saya udah lepas nih. Iya. Ada ya tadi setelah tadi kejadian kayak sebelah udah separuh badan udah enteng gitu aja. Iya. Udah beda sih matanya, lebih kelihatan fresh. Ya tinggal separuh lagi, berarti tinggal usaha dari Cuman diri sendiri kalau ya. yang untuk sosok ini saya juga Bingung. juga, maksudnya saya belum pernah ketemu dia. Iya. Pasti ini kamu nggak ketemu dia datangnya sembunyi-sembunyi kan. Dan nggak kelihatan. Nggak kelihatan, melalui nafsu kamu, dia menyamar jadi nafsu kamu dan berubah jadi hubungan badannya tuh kayaknya kenceng banget. Lihat deh bentuk postur badan dia lebih gede dari kamu. Jadi ini tuh kayak seksual gitu. Jadi kayak merasuk dan jadi manifestasinya ke nafsu itu sih. Dia mungkin nggak satu saat minta tumbal juga nih. Pastinya, pasti. Semua makhluk halus yang kayak gini-gini ujung-ujungnya pasti ada tumbal.
berarti harus pelan-pelan dihilangin tuh prosesnya. Proses pelan-pelan. Apa yang mau disampaikan Roy terakhir buat Gio? Sudah sih, saya rasa sudah cukup. Jadi saya udah cukup senang juga pas menit terakhir ini kamu udah mulai beda matanya, udah mulai melepas. Oke, Sylvia, ada yang mau disampaikan? Paling sekarang sih lebih dimantepin hati aja ya. Ikhlasin hati bener-bener. Kalau kamu mau rubah, mau dari nol lagi, karena itu pengaruh besarnya. Ya. Sekarang Roy udah bantu di sini. Kalau kamunya masih kekeh, kayaknya agak Nggak. susah gitu. Kalau aku masih kekeh, nggak bakalan kayak gini mungkin. Iya, oke. Itu Ya. pesan dari Ya, dengan Anda datang ke sini aja sebenarnya udah ada niat baik sebenarnya. Iya. Mudah-mudahan niat baik ini justru bisa diperjuangkan dan juga diwujudkan karena kebahagiaan kan bukan hadiah tapi hasil kerja kita sendiri gitu. Saya melakukan sesuatu untuk meraih kebahagiaan dan sesuatu itu bukan cara pintas seperti ini. Ya, salam untuk keluarga, ya, anak dan istri Anda. Mudah-mudahan kedepannya Anda jauh lebih baik. Terima kasih sudah bercerita di Terima kasih. Menembus Mata Terima Batin. kasih. Terima kasih. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Kejahatan dalam bentuk apapun akan bertemu dengan pembalasan. Jangan pernah merugikan siapapun, karena segala perbuatan akan kembali pada pelakunya. Karena ingin mendapatkan kekayaan instan, lelaki yang berikut ini justru nekat menyembah siluman. Malam hari ini dia akan kami hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Dudung. Selamat malam. Silakan. Mas Dudung atau Udung? Udung. Oh, Udung, oke. Mas Udung, pekerjaan saat ini sebagai apa ya? Saya sebagai terapis dan juga paranormal. Menurut informasi yang saya punya, Anda untuk mencapai kekayaan secara instan itu nekat menyembah siluman, betul? Ya, saya banyak bergaul dengan siluman dan beberapa makhluk gaib. Seperti misalnya? Kuntilanak, gondoruo, Oke. siluman ular. Mhm. Sering ketemu dengan mereka? Ya, terkadang saya tidur bersama mereka dan sering berinteraksi dengan mereka. Tujuannya benar untuk mencapai kekayaan secara instan. Tidak hanya itu, Tapi ketika orang berbuat yang tidak baik terhadap diri saya, atau saya tidak suka terhadap seseorang, saya akan menyantet orang itu. apa yang terjadi saat menggunakan makhluk-makhluk itu untuk menyantet mereka? Mereka akan keadaannya seperti apa jadinya? Ada yang sakit, bahkan juga ada yang Sudah banyak korbannya. ada beberapa. Anda menerima jasa untuk mengirim santet juga? Ya, Sudah lama, Mas. lumayan lama. Tidak hanya santet, tapi juga pelet. Pelet nih maksudnya untuk mengambil hati wanita. Ya, betul. Oke. Apa tujuan Anda untuk datang ke sini? Saya ingin menunjukkan bahwa ilmu tradisional yang diwariskan oleh leluhur itu ada dan nyata. Itu tujuannya. Ya. Anda mau memberitahu Dan saya merasa bahwa saya sudah menguasai ilmu leluhur itu. Oke. Baik. Anda bersedia untuk menceritakan ini semua ke teman kami Roy Kiyoshi? Bersedia. Oke. Baik, kalau begitu langsung saja kami undang sahabat kami, dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan.
Udung. Terlahir pada tanggal 13 Mei 1978. Tinggal di rumah bernomor 409. Saya melihat dia tergila-gila dengan ilmu mistis. Di kehidupannya banyak sekali kegelapan yang mengitarinya. Dia telah menggadaikan nyawanya pada sosok siluman. Siluman. Saya melihat ada sosok kehadiran siluman di studio pada malam hari ini. Tinggi, besar, dan bertaring juga. Memakan banyak korban dan kematian. Halo, Malam Roy. malam. Silakan duduk. Halo. Wow. Sebelum saya membacakan ini, saya langsung merasakan adanya energi kekuatan supranatural yang sangat kuat sekali dalam tubuhnya Mas Udung ya. Udung. Iya, Udung. Oke, nama Udung dengan tanggal lahir 13 bulan 5 1978. Nomor rumah 409. Oke, kedatangan Mas Udung untuk membuktikan bahwa kekuatan yang Anda miliki itu nyata. Iya. Anda bisa mengirimkan santet Ya. ataupun ilmu pelet. Iya. Santet yang dilakukan bisa sampai sakit ataupun bahkan meninggal dunia. Iya. Betul ya? Oke. Saya melihat banyak makhluk aneh ya, yang aneh banget di Udung. Makhluk yang mengikuti kah atau makhluk di dalam dirinya Mas Udung ini, Roy? Makhluk yang ada dalam dirinya Mas Udung. Dan saya merasakan Mas Udung kekuatannya, lihat deh matanya Mas Udung. Tuh. Iya. Iya, dari tadi soal matanya. Tapi di Kayak sini mencari sebenarnya sesuatu. kalau misalnya saya nanya kembali, apakah memang kamu ingin melepaskan atau apa tujuannya untuk datang kemari? Tujuan Anda tuh datang ke sini apa sebenarnya? Tanya Roy. Mas Udung. Mas Udung. Roy, Oi. Saya melihat ada makhluk yang datang di sini buat. Anda bisa mendengarkan Kamu, pertanyaan? Mas, takut dengan saya atau meragukan saya? Saya nggak takut dan saya nggak meragukan Anda. Tapi kalau Anda punya niat baik, Ada yang mau kenal sama Mas? Kamu penyembah siluman ya? Di sini saya merasakan adanya. ada yang mau kenal maksudnya Mas Udung tuh apa ya? Teman saya, Hah. dia suka sama Mas. Siapa? Siapa? Wujudnya kuntilanak sebenarnya. Dia ada di sekitar Anda sekarang. Dan Anda bisa merasakan. Sangat. Dan dia bilang ke saya untuk menatapnya terus. Karena ketika saya menatap Mas, dia menatap Mas juga. Kuntilanak, kuntilanak. Apakah yang saya gambarkan nih temannya Mas? Bayu, mungkin kamu juga bisa menjelaskan bahwa sebenarnya bukan takut atau meremehkan, tetapi kita diskusi. Ya. Betul, kami sebenarnya di sini tujuannya adalah untuk You scared?
Roy, ini siapa Roy? Kuntilanak. Saya mohon Mas Udung, kontrol teman-teman kamu, jangan ganggu Bayu. Bayu orang baik, saya tahu dia. Mas Udung. Ya, Oke. Udah kembali seperti semula Mas Udung. Kenapa, Kak? tiba-tiba sakit tangan gue pegel. Pegal setengah ya? Kamu harus kontrol ya. Tidak pas. Mas Udung bisa mengendalikan teman-temannya yang ada di sekitar Anda? Oh ya, bisa. Tetapi memang terkadang ketika dia ingin menunjukkan eksistensi, dia terkadang memaksakan dan saya berusaha untuk tetap mengendalikan. Tapi ketika saya dalam keadaan emosional, tidak jarang juga saya menggabungkan kekuatan saya dengan kekuatan mereka. Ini sebenarnya saya mengkategorikan Mas Udung ini udah termasuk ilmu hitam loh, bukan termasuk yang pelet apa segala macam. Ini sudah menyembah siluman. Tahu ini kan? Itu teman saya. Iya. Ini makhluk yang ada di sekitar sini, Roy. Iya, dia tadi yang salaman sama Bayu ya. Mas Udung maksudnya datang ke sini untuk menunjukkan eksistensi itu buat apa ya? Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ilmu tradisional yang diwariskan oleh leluhur itu ada. Korban yang pernah Anda santet itu cukup banyak. Beberapa. Bahkan pernah ibu saya sendiri, saat beliau melarang saya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang seperti ini, saya tunjukkan bahwa ilmu ini membuat saya menjadi kuat. Anda santet ibu Anda sendiri? Ya, benar. Sampai seperti apa kondisinya? Sakit parah. Harusnya kamu tidak boleh melakukan itu loh. Tapi pada akhirnya saya sembuhkan juga. Saya melihat ada darah di sini. Aduh. Kamu ada persembahan kepala seseorang darah ya? Iya. Entah itu hewan, entah itu siapa itu dikorbankan. Kemudian di sini soalnya saya melihat darah. Darah. Darah di mana-mana. Itu juga teman saya. Sebentar, dari tadi Anda pegang-pegang. Tali pinggang ular. Iya. Oh, pantesan saya melihat ini ya Iya. di badan kamu. Itu yang saya lihat di sini. Pantesan ada ular dan ular. Oke. Saya bukan cukup terkesima. Maksudnya saya sangat respect dan menghormati. Oh, semua orang pasti saya selalu hormat kepada mereka dan respect. Namun kalau diizinkan, saya kok ngerasa gunakanlah ilmu Anda dengan baik. Gitu. Bisa digunakan untuk kebaikan Coba saya gitu, Roy? boleh lihat tali pinggangnya. No, you have to stay.
Roy, Ya. Tapi bagaimana untuk ininya? ini gimana ceritanya? Ular bisa jadi yang dibunuh, diambil, atau dapat dari mana, atau gimana? Mas Ya. Udung? Ular ini saya dapat saat saya meditasi di sebuah gunung di Jawa Barat. Dalam kondisi hidup, Menurut dan dia selalu ngikutin saya. itu makanya itu masih ular. Roy, gak mau Iya, pakai glove. aku pakai glove. Aku harus pakai gloves. Oh iya. Ini siluman atau apa, Roy? Apa makhluk yang... Aduh, Siluman. Terima kasih, Beriko. kenapa? Mbaknya cantik juga ya. Aduh, serem. Ada yang mau kamu tanyain gak sih? Aku belum mau nanya nih. Aku agak takut juga sih kayak ngeliat dia. Praktik ilmu hitam ini sudah berapa lama tadi sebelumnya dijelaskan? Sudah cukup lama. Oh, dan tidak heran bahwa dipraktikkan sudah cukup lama, sudah mendarah daging ke penampilan, ke pola pikir, dan ke manner, attitude. Karena attitude-nya, manner-nya semua nunjukin orang yang berada di dunia. Walaupun kita sebenarnya mirip tapi beda gitu. Sama-sama punya planet sendiri, tapi kamu lebih black, saya lebih white magic. Bayu, kamu ada yang ingin disampaikan pada beliau? Nampaknya dia agak kesel sama Bayu lah. Saya bisa menunjukkan kekuatan saya sama Mas dan juga Mas serta Mbak. Tadi kalau saya tidak salah dengar menunjukkan sesuatu ya, Ya, kemampuan. Bolehkah saya lihat? boleh saya ambil? Oh boleh. Aduh, saya kok takut ya lihat tatapan dia ke Bayu Iya, iya, ya. iya. Yang dia bawa tuh banyak ya? Enggak. Sebelumnya, mohon maaf. Salam Kita belum kenal siapa namanya? Bayu, Bayu, saya Bayu. Bayu Oktara. Udung. Iya, Mas Udung, saya Bayu. Ya. Terima kasih sudah berkenalan. Oke. Kamu ditransfer energi ya? Kamu seperti gloves. Saya minta gloves 4. Ini barusan salaman tuh maksudnya apa, Roy? Terus saya minta Kayak gloves transfer 4. energi gitu kali kan. Oh, Jangan di... Mohon maaf ya Mas Udung, mohon maaf. Jangan ganggu rekan saya. Roy, Hai, ya, tangan saya tuh terasa panas dan perih banget sekarang. iya makanya. Ini apa ya? Energinya, jadi kamu tidak ngisap energi Bayu. Lalu kemudian sebentar, saya clearin one by one dulu ya, saya recap. Ini maksudnya apa nih? Besi-besi ini, ada api. Saya akan tunjukkan Sabuk kayak aku pegang. ilmu tradisional yang diwariskan oleh para leluhur benar ada dan nyata. Karena saya tidak suka kalau ada orang yang menyepelekan ilmu para leluhur kita. Ya baiklah, baik. Saya menghormati. Akan saya tunjukkan. Asal dengan satu syarat, bolehkah? Tidak membahayakan penonton kami dan tidak membahayakan bintang tamu saya. Baik. Sudah boleh saya tunjukkan? Iya.
Kayu Bisa pakai bantu sabuk saya? terus. Maksudnya? Dan Hah? Untuk memegang ini di sini, seperti ini. Mas gini ya mas, Mas Udung. Saya nggak ada niat untuk membahayakan Anda. Mudah-mudahan Anda juga punya niat yang sama ya. Ya, Karena saya tujuannya- tidak ada niat yang jahat pada Mas. Oke. Tetapi saya melihat ada keraguan dalam diri Mas. Ini yang ingin saya tunjukkan pada Anda. di sini. Masnya berdiri di sini. Ini aman, Roy. Iya, di sini ya. Sebelah sini. Ini aman. Jangan gitu, jangan ada self defense saja. Ini apa nih yang terjadi? Mental kah? Ini apa? Nah, cukup Anda pegang aja seperti ini. Anda sebelah sini coba. Bye-bye. Pegang yang kuat seperti ini. Sini lagi ya. Bentar kesini ya. Pegang yang kuat seperti ini. Ilmu tradisional ada dan nyata. Oke, pegang aja. Itu kok bawa api segala? Ya. Masih ada beberapa lagi yang ingin saya tunjukkan. Silakan, monggo. Boleh saya buka? Boleh. Jangan membahayakan partner saya ya, atau bintang tamu kita. Boleh dilihat asli. Saya tanya ke penonton ya. Pegang. Apa ini? Paku. Ini nggak ada yang dibahayakan ya di sini ya? Nggak ada yang membahayakan siapa-siapa ya? Nggak ada. Boleh saya pegang? Silakan. Ini paku beton loh. Kalungnya berubah jadi hitam sekarang. Ini mau ngapain Anda? Hah? Dibakar. Ingin bermain dengan api. Oke. Ada korek. Ini pakai aja. Oke, ini bisa. Oke, ini bisa. Ilmu tradisional ada dan nyata. Kebakaran loh nih. Ini dari mana datang apinya? Bisa minta apar dong? Kebakaran sananya loh.
nggak bisa dinaikin, nggak bisa. Bisa. Nggak Dari bisa. sini, dari sini. Makhluknya dia tuh bermain api, ngundang makhluk-makhluknya menciptakan api. Jadi itu sebenarnya api yang kita lihat adalah manifestasi dari Makhluk-makhluk kayak Iya, jin yang ada di iya, sekitar betul dia. sekali. Bahkan dia bisa anuin api dan berhenti. Seperti itu. Kamu benar. Terus boleh dipakai lagi masker. Makhluk-makhluk tadi berubah langsung berubah jadi api karena kan sebenarnya ini mereka dari alam lain dan mencoba untuk ngebakar gitu. Itu yang saya lihat. Untung kita bisa ketahuan cepet-cepet ya kalau nggak kebakaran. Pas dia main api, jin-jinnya semua silumannya kayak Jadi sebenarnya yang mau nunjukin eksistensinya bukan cuma dia, tapi makhluk-makhluk Iya. itu juga mau nunjukin kalau mereka Ada di Ada. sini. betul Bayu, Bapak. Karena memang teman-teman saya selalu mendampingi kemana saya pergi. Mendampingi setiap kali. Apakah ada lagi yang bisa ditunjukkan? ada berapa banyak makhluk-makhluk yang menemani Kanda? Sangat banyak. Terutama Ular. siluman ular ini. Ini si Udung nih, kalau udah meninggal kayak gini. Di kepalanya keluar ular gitu, betul? Mas, Dan masih ada lagi teman saya di belakang. Ya teman kamu itu Apa? yang berubah jadi api. ada lagi yang di belakang yang belum dibawa ke sini. Apa yang mau Anda bawa ke sini? Tunggu dulu. Boleh, Roy? Tunggu sebentar, saya ingin jelaskan satu persatu. Ini memang nuansanya benar-benar tegang dan mengerikan ya. Saya pengen jelasin bahwa api yang tadi itu bola api sebenarnya. Bola api temennya dia gitu loh. Jadi ngebakar sana sini. Oke, silakan mau nunjukin asal keamanan nomor 1 di sini. Jangan sampai kena ke orang lain ya. Monggo. Apa yang harus dilakukan? Silakan Anda. Roy, tapi banyak ya makhluk-makhluk yang ikut sama dia banyak. Oh, Oh pantesan ya, ini yang saya gambar ya. Ya, Aduh, Ini ular apa ini? Ini apa ini maksudnya? bukan sih. ini ular yang biasa menemani saya kalau tidur. Dalam suatu malam, terutama ketika bulan purnama, saya selalu melakukan ritual. Ritual apa tuh? Semacam ngapain ritualnya, kegiatannya? Semacam pesugihan. Pesugihan. Baik. Dan biasanya saya selalu menggunakan darah. Darah. Darah apa? Darah manusia. diambil dari mana darah manusia? Itu nggak bisa saya jelaskan. Diapain darah Saya manusianya? harus saya gosokkan ke beberapa benda yang saya punya. Roy, itu di dalam box itu ular-ular itu siluman, ada makhluk lain atau apa? Itu nih ular-ular asli. Namun karena dia banyak piaraan yang goib-goib, jadi ular ini ditemani dengan sang goib-goib itu loh.
jadi mainannya sang penjaganya gitu loh. Itu jadi perjanjiannya apa sampai Anda melakukan itu semua, Rit? Keluar lagi. Roy, Coba apa yang dia mau sebenarnya? duduk baik, stay down, cool down, tenang. Stay there. The more you scared, the more you... Dia mau ngapain Roy kesini, Roy? Dia suka sama Bayu, temennya. Yang ini. Dia. Bayu ada mungkin mempertegas jangan gitu. Atau apa? Kita nggak boleh takut dengan makhluk halus, Bayu. Oke. It's okay. Don't be scared. Apa mau Anda kesini? Mau apa kesini? Hah? Apa maunya? Kalau nggak ada kepentingan, Anda boleh pergi dari sini. Kenapa yang diincar Bayu terus ya, Selvi? Iya. Roy, apa yang terjadi, Roy? Barusan siapa, Roy? Kenapa dia Kuntilanak bisa ini masuk lagi. lagi? Si kuntilanak ini kenapa masuk lagi? Lagi-lagi kuntilanak lagi. Mungkin kamu bisa mempertegas bahwa jika kamu tidak suka diganggu seperti ini, Oke. mungkin bisa diundang lagi dan kamu ngomong langsung dengan tegas kayak gitu. Saya sih nggak mau ya partner saya diganggu. Mungkin kamu bisa ngundang lagi dan bilang untuk tidak akan ngikutin sampai Ya, memang ketika saya melakukan sebuah ritual untuk pelet, saya selalu minta bantuan kuntilanak itu. kuntilanak. Ya. Dan berkali-kali dia berusaha masuk, menunjukkan eksistensinya, dan dia minta ke saya karena dia suka dengan Mas Bayu. Waduh, saya mohon supaya bisa kontrol ya. Makhluk ini saya pastikan gak boleh ke rumah Bayu. Dan saya nggak mau mengikuti apapun permintaannya. Nggak mau mengikuti apapun yang dia mau. Kasih tahu. Dia selalu berusaha masuk untuk Menggoda. ya. Saya nggak mau ini ikut pulang sama Bayu. Kalau ini ikut pulang sama Bayu, aku bakar jiwa dia ya. Kamu kan teman kamu ini. Ya. Siapa lagi yang masuk? Roy, bisa bantu saya, Iya. Roy? Apa? Nggak akan kenapa-napa dan nggak akan ganggu. Nggak ada. Nggak akan. Memang dia sangat memaksa sekali ya. Silakan kalau memang teman-teman kamu nih banyak gangguan ya. Kalau mau masuk masuk aja badan, jangan pakai. Ya. Kamu memang ini ya, cukup unik sekali dan partisipan kita hari ini benar-benar luar biasa. Di luar akal manusia. Kayak saya kan selalu berpikir pakai logika juga kadang ya. Kalau ini di luar logika. Kayak, ya, tapi ya iya, berarti ya gini. Maksudnya tahun 2018 saja, ibarat kita ngomong kasarnya kita berada di 2020 deh. Masih ada yang kayak gitu-gitu. Masih, ya ternyata memang ada warisan leluhur ya, Ya. gitu. Nah, Dan seperti belakangan sering disepelekan oleh orang. kalau disepelekan kau ngapain gini-gini? Saya santet.
akan saya tunjukkan bahwa ilmu itu ada dan nyata. Iya. Halo, dengan siapa saya bicara? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Roy Kiyoshi. Kamu kenapa suka sama dia? Orangnya baik, tampan, persis dengan pacar saya. Kamu, mohon maaf saya perlu tanya, nama kamu siapa? Nancy, Nancy. ya, Ningsi? Nixie, Ningsi? ya. Ningsi, saya pesenin Ningsi nggak boleh ikut Bayu pulang. Ya, jangan ganggu anak-anaknya Bayu ya. Your son and daughter. Pacar saya. Three. Saya, three daughters. Three daughters. Ya. Mbak Ningsih, saya tahu Mbak Ningsih ada di sana. Kita punya dunia yang berbeda, tapi saya nggak akan mengikuti apa yang Mbak Ningsih mau. Saya minta maaf, saya nggak bisa mengikuti apa yang Anda mau. Iya. Tolong jangan ganggu saya dan keluarga saya dan semua yang ada di sini. Mbak Ningsi kalau Mbak Ningsi mungkin Kamu jahat. Mbak Ningsi. Aku sayang. Ikut Kak Roy aja yuk. Jangan ikutin Bayu. Dia udah punya anak. Ningsih, inget ya, kamu kan sebagai seorang perempuan sebelum kamu meninggal. Betapa nggak enaknya kalau misalnya ada perempuan lain dan ganggu anak-anak. Saya berkata ini baik-baik dulu ya, Ningsih. Karena saya lihat arwah penasaran kamu masih bisa diajak ngobrol. Kalau enggak udah saya bakar. Saya minta maaf ya Ningsih ya, kalau saya nggak bisa mengikuti mau kamu. Iya, sayang. Ya, kamu boleh kembali ke alam kamu. Ya, you should do. Aku harus. Iya, sayang. Second for the last. Kalau kamu salah mentok terakhir kali, janji nggak boleh ketemu dia lagi dibuntutin. Nggak boleh pulang ke rumah dia malam ini, nggak boleh. Saya tegaskan sekali lagi, saya kasih kamu kesempatan salaman untuk pegang tangan, tapi nggak boleh ikut Bayu pulang. Ya, janji? Yakin aman. Aman. Janji adalah hutang loh. Ya. Ini for the last kita ngalah. Ini terakhir kalinya kita ketemu ya. Ningsih, pulang kamu ya. Jangan ikut Bayu. Kamu udah janji sama saya. Ya. Saya punya gambar kamu, saya foto nanti. Dan kalau kamu masih gangguin Bayu, saya bakar. Ya, gitu ya perjanjiannya ya. Tidak gangguin Bayu ya. Balik ke masuk. Betul minum. Maaf ya. Iya, dia Nggak, beli nggak minum apa-apa, sebentar ya Mas Sudung Mas sebentar. Sudung nggak apa-apa. Capek banget ya Mas Sudung ya. Capek sekali ya. Iya. Apa rasanya Mas Sudung? Hah? Kamu ada yang bertanya nggak Sudung? Aku masih nggak habis pikir gitu maksudnya. Mas Dudung maaf punya keluarga, Ya. anak, istri, masih ada semua. Mereka tahu Mas Dudung kayak begini.
tahu. Nggak keberatan sama sekali? Kalau istri saya berkeberatan, akan saya tunjukkan kekuatan saya. Disantet gitu. Ibunya aja disantet, apalagi istrinya. Iya ya. Kalau itu terjadi sama istri dan anak-anaknya sama Mas, ini nggak apa-apa ya. Mas sudah berani ngorbanin anak dan istri. Jika diperlukan, ya. Roy, kayaknya jiwanya emang udah nggak ada ya. Iya. Udah bukan dia lagi Bukan nih dia lagi sebenarnya. sebenarnya. Itu kalau mati tuh kayak gitu gambarnya. Apa Roy? Apa yang kamu rasain? Itu. Ada yang masuk lagi ke dia. Roy? Di sebelah mana? Apa? Penonton yang tengah hati-hati deh. Awas. Gini. Kepala aku berat banget ya. Di belakang kamu. Apa Roy? Apa yang kamu lihat? Kuntilanak. Saya mohon ya, jangan ganggu ini si siapa Ningsi ini, jangan ganggu orang ya. Saya percaya kok Mas Sudung punya ilmu, tapi alangkah lebih baik digunakan untuk white magic, bukan black magic ya. Ya, saya suka membantu orang. Iya, itu bagus. Saya suka menolong orang. Tapi kalau ada orang yang sombong, yang mau coba-coba, akan saya tunjukkan. Tanpa segan-segan. Iya, baik. Ya, saya juga pengen untuk kamu rajin beribadah juga ya. Dan memang ada kemampuan digunakan untuk yang baik-baik saja. Itu. Itu dari saya, Roy Kiyoshi. Mungkin Sylvie, ada yang mau disampaikan buat partisipan kita? Apa ya? Tinggal tunggu niat baiknya aja sih. Mau sampai kapan Mas kayak gini? Karena mau gimana pun, ini kan ilmu hitam ya. Ya kalau memang punya kemampuan dan diberi kemampuan, pergunakanlah baik-baik untuk kebaikan aja. Aduh, kenapa lagi ya? Roy. Siapa lagi yang masuk? Baik ya. Udah sadar? Mas Sudung? Ya, Udah kembali masuk. Tadi bukan Mas Sudung. Berubah-ubah. teman-teman saya ingin mencoba menunjukkan eksistensinya juga terhadap. Sylvie. Sama aku. Ya, Ini membahayakan gak sih? Membahayakan. Udah dong cukup pastinya. kali ya. Nanti bikin trauma Oke. bintang tamu saya. Kasihan. Tapi jujur aku udah ngerasa kayak agak berat sebelah sini. Iya, kasihan Dari awal aku bintang udah tamu Ya. kita. Iya, next time mohon maaf. next time tidurnya juga jadi terganggu kan. Itu traumatik nantinya. Apalagi dia seorang perempuan. Iya. Itu aja sih. Kita udah cukup kok bertiga mengetahui. Oh, memang betul gitu udah. Iya. Nggak usah ditunjukin lagi ke bintang tamu kan soalnya ini lemah, wanita. Udah apa-apa. Yang penting saya juga udah lihat warisan leluhur tuh memang ada. ya. Walaupun- Warisan leluhur perlu dijaga dan Memang. dilestarikan. Walaupun memang kita hidup di 2018, nanti 2020 itu tetap masih ada sih. Mas Sudung, mudah-mudahan kemampuan yang Anda miliki digunakan untuk kebaikan.
Walaupun tujuannya mungkin di awal untuk mencari kekayaan, tapi jangan sampai ada yang dikorbankan, apalagi nyawa orang, bahkan keluarga terdekat. Mudah-mudahan Anda masih punya hati. Saya cuma berdoa mudah-mudahan satu hari hati Anda terbuka, ibu, anak, keluarga jangan sampai dikorbankan. Jangan Apalagi Anda jadi pemuja siluman untuk mendapatkan kekayaan. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Ya, kami cuma doa yang terbaik buat Anda. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Ularnya gimana bawahnya? Mereka yang tak terlihat terkadang dapat memperdaya siapa saja yang lemah. Tetapi jika Anda menjadi sosok yang kuat, mereka tak dapat berbuat apa-apa. Keinginan untuk mendapatkan segala sesuatunya secara instan biasanya justru membawa Anda menuju kerugian. Karena sesungguhnya di tiap kemudahan pasti ada kesulitan. Dan begitu juga sebaliknya. Kisah-kisah menarik selanjutnya akan kami sajikan hanya di Menembus Mata Batin.